Teman-teman, sebelumnya sudah kita bahas di public transport bahwa yang dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa sampai saat ini tidak ada satu penelitian ilmiah pun yang menyatakan bahwa public transport itu lebih baik daripada private car gitu. Jadi kita tidak mengacu ke Inggris yang orientasinya ke public transport atau ke US yang orientasinya ke fully motorized city. Kita di tengah di antara mereka. Jadi kadang kita berorientasi ke public transport, kadang kita ke private car. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian jika pemerintah menyediakan fasilitas misalnya jalan, jembatan, terminal, pelabuhan dan sebagainya, itu sebaiknya diarahkan berupa paket karena tidak semua masyarakat mampu begitu ya. Kalau mampu sarana dan prasarananya, maka masyarakat yang tidak mampu pun yang kaptif gitu jadi bisa menggunakan fasilitasnya. Nah, sekarang kita membahas tentang efektif dan efisien, pemahaman yang sederhananya. Efektif itu orientasinya ke hasil guna, efektif itu hasil guna, sedangkan efisien itu berdaya guna. Jadi efektif itu lebih berorientasi ke pencapaian tujuan, cepat, akurat, tidak peduli berapapun biayanya. Jadi dia berorientasinya ke benefit, gitu, ke manfaat secara total, secara umum. Sedangkan kalau efisien itu kita masih mempertimbangkan ekonomi, bukan faktor ekonomi mungkin, faktor finansial, faktor keuangan. Jadi kita contohkan misalnya ada teman juga di video teman, kalau kita misalnya perjalanan dari Bandung ke katakanlah ke Surabaya, ada pilihan mau naik pesawat atau mau naik bus. Kalau kita orientasinya adalah efektivitas, maka kita naik pesawat dengan harga 1 juta mungkin 2 jam sampai gitu. Tapi kalau kita orientasinya ke efisien, maka mungkin naik bus dengan 150.000 bisa sampai gitu, karena kita ngirit gitu. Itu efisien tuh ngirit gitu. Nah, kebanyakan kita pengennya kan efektif dan efisien, makanya ada pilihan kereta api gitu. Jadi kita dengan harga yang tengah-tengah gitu, tapi kita bisa mencapai tujuan gitu. Kalau saya sih lebih senang mencontohkan ketika misalnya waktu zaman penjajahan, zaman penjajahan dijajah sama perusahaan, sama VOC dulu misalnya, tentara kita gerilya gitu. Kalau kita orientasinya efektif, maka kita pakai senapan mesin, tembak ya orang mati gitu kan. Ya biayanya berapa nggak peduli, yang penting musuh mati gitu. Tapi kalau orientasinya pakai efisiensi gitu, jadi dengan uang yang minimal, ya udah pakai bambu runcing aja, kita colok, kita culek gitu dengan nilai nilai biaya yang minimal, maka musuh tetap hoib gitu. Kira-kira begitu contoh-contohnya. Kalau saya contohkan tadi sama teman saya misalnya kayak bom Hiroshima lah, Hiroshima dan Nagasaki. Ketika Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki, itu masuk kategori efektif atau efisien? Ya bisa berbagai perspektif. Jadi tergantung perspektif masing-masing. Kalau saya sendiri memandang bahwa itu tidak efektif dan tidak efisien. Karena kenapa tidak efektif? Karena semua warga sipil kena. Harusnya ketika kita berperang nih, ya militer aja dong yang kena gitu. Tapi kalau kita niatnya, yang penting musuh terkuasai, nah itu kan tujuan tercapai gitu. Cuman kalau dalam kondisi perang itu kan ada aturan-aturan main yang sedemikian sehingga kita peperangan juga dalam kondisi fair gitu. Kira-kira demikian. Kalau ada yang kurang jelas mengenai makna efektif dan efisien, silakan kita diskusikan dan tulis dalam komentar. Sekali lagi, kalau menurut saya efektif itu berhasil guna, efektif itu berhasil guna gitu. Jadi orientasinya kecepatan, akurasi gitu, shortcut gitu, itu efektif. Kalau efisien itu walaupun kita muter-muter dulu, yang penting murah gitu. Jadi orientasinya ke biaya yang rendah gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.